Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dari pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atau lebih atom non-logam. Ikatan kovalen ini ditemukan oleh Gilbert Newton Lewis. Pada ikatan kovalen, setiap elektron dalam pasangan elektron yang digunakan bersama ditarik oleh inti dari kedua atom non-logam. Gaya tarikan elektron ke inti inilah yang mengikat dua atom tersebut sehingga terbentuklah ikatan kovalen seperti H2, I2, Ci2, O2, dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa ikatan kovalen dalam atom-atom berelektron banyak hanya melibatkan elektron valensi saja. Elektron valensi adalah elektron yang terletak di kulit terluar atom. Sebagai contoh, molekul fluorin yakni F2 dengan konfigurasi elektron adalah 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 5. Elektron pada orbital 1s tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen karena tingkat energinya rendah dan berada dekat dengan inti atom sehingga yang digunakan hanya orbital 2s dan 2p saja. Selain itu, ikatan kovalen juga terdiri dari beberapa jenis berdasarkan jumlah pasangan elektronnya. Ikatan kovalen terdiri dari ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Sementara, berdasarkan kepolarannya, ikatan kovalen terdiri dari ikatan kovalen polar dan non-polar. Sifat-sifat dari ikatan kovalen adalah sebagai berikut. 1. Sebagian senyawa yang memiliki ikatan kovalen mudah menguap. 2. Memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. 3. Tidak larut dalam air, tapi larut dalam larutan organik. 4. Pada umumnya tidak menghantarkan listrik. 5. Berupa cairan, gas, atau padatan lunak pada suhu ruang. Dan yang terakhir, keadaan murni bersifat isolator. Jenis-jenis ikatan kovalen. Berikut adalah beberapa jenis ikatan kovalen berdasarkan jumlah pasangan elektron dan kepolarannya. Yang pertama, jenis ikatan kovalen berdasarkan jumlah pasangan elektron. Berdasarkan jumlah pasangan elektronnya, ikatan kovalen dibagi menjadi ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk apabila elektron yang digunakan bersama hanya satu pasang saja. Itu artinya masing-masing atom hanya memberikan satu elektron saja untuk digunakan bersama-sama. Contohnya HCl dan H2. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang terbentuk apabila elektron yang digunakan bersama terdiri dari dua pasang. Itu artinya masing-masing atom memberikan dua elektron untuk digunakan bersama-sama. Contohnya O2 dan CO2. Ikatan kovalen rangkap 3. Selain ikatan kovalen rangkap 2 dan juga tunggal, ada juga ikatan kovalen yang rangkap 3, yaitu ikatan yang terbentuk apabila elektron yang digunakan bersama terdiri dari 3 pasang. Contohnya C2N2, CO, dan N2. Jenis ikatan kovalen berdasarkan polarannya. Ikatan kovalen juga dibedakan berdasarkan polarannya, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Kepolaran ikatan ini dipengaruhi oleh perbedaan elektronegatifan antara dua atom yang berkaitan. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang terbentuk ketika pasangan elektron yang digunakan bersama-sama tertarik ke salah satu atom karena ada perbedaan elektronegatifan. Ada 3 syarat terbentuk ikatan kovalen polar, yaitu ada perbedaan elektronegatifan dan sering terjadi pada dua atom yang berbeda seperti HCl dan HBr. Adanya pasangan elektron bebas seperti H2O, H3, dan PCl3. Semakin besar selisih elektron yang dimiliki atom, maka semakin besar pula kepolaran ikatannya. Contohnya adalah senyawa Hf, di mana keelektronegatifan atom H adalah 2,1, sedangkan atom F nilai keelektronegatifannya adalah 4,0. Akibat perbedaan nilai keelektronegatifan yang besar tersebut, elektron ikatan dalam senyawa Hf lebih tertarik ke atom F. Ikatan kovalen non-polar adalah ikatan yang terbentuk ketika pasangan elektron yang digunakan bersama-sama dari atom yang sama memiliki keelektronegatifan yang sama-sama kuat sehingga tidak ada elektron yang cenderung ke salah satu atom saja. Adapun 2 syarat yang terbentuk ikatan kovalen non-polar adalah tidak ada perbedaan keelektronegatifan atau kurang dari 0,1 Pauling yang terjadi pada atom yang sejenis seperti H2, O2, dan N2. Tidak terdapat pada pasangan elektron bebas seperti CCl
4, PCI5, dan SF6. Senyawa CH4 atau metana juga termasuk salah satu ikatan kovalen nonpolar. Senyawa ini memiliki bentuk yang simetris. Artinya tidak ada pasangan elektron bebas pada struktur molekul Lewisnya. Selain itu, selisih nilai keelektronegatifan atom C dan atom H juga berkurang dari 0,5. Demikian elektron terbagi rata antara atom C dan atom H. Cara menggambar ikatan kovalen. Ikatan kovalen biasanya digambarkan dengan menggunakan struktur Lewis. Berikut cara menggambarnya. Tentukan atom pusatnya terlebih dahulu. Misalnya, senyawa H2O artinya jumlah atom H ada 2 dan atom O berjumlah 1. Maka atom pusatnya adalah O. Hitung semua elektron valensi dari masing-masing atom dan kebutuhan elektron untuk mencapai kestabilan. Contoh, atom O, elektron valensinya adalah 6, sehingga untuk mencapai oktet, atom O butuh 2 elektron lagi. Sementara atom H memiliki 1 elektron valensi dan membutuhkan 1 elektron lagi untuk mencapai kestabilan duplet. Kestabilan tercapai bila atom memiliki 2 elektron di kulit terluarnya. Pasangkan setiap elektron. Contoh, 1 elektron pada atom O dipasangkan dengan 1 elektron pada atom H. Setelah itu, periksa apakah atom O dan atom H sudah memenuhi kaidah oktet dan duplet atau belum. Jika belum memenuhi kaidah oktet atau duplet, maka harus dibentuk ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 agar tercapai kaidah oktet. Hanya dijelaskan langkah-langkahnya saja, sepertinya masih kurang ya. Oleh karena itu, agar lebih jelas, yuk simak contoh soal menggambar ikatan kovalen berikut ini. Gambarkan proses terbentuknya ikatan dari senyawa NH3. Untuk senyawa NH3, di sini itu disusun dari nitrogen dengan nomor atom 7 yang memiliki elektron valensi 5, kemudian hidrogen dengan nomor atom 1 dengan elektron valensinya 1. Maka di sini atom pusatnya adalah N, kemudian terdapat hidrogen sebanyak 3, maka di sini hidrogen akan stabil dengan memenuhi kaidah duplet. Dan nitrogen akan stabil dengan memenuhi kaidah oktet, dan di sini keduanya menggunakan elektron bersama-sama sehingga akan terbentuk ikatan kovalen.